Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vele Febianti, NIM 811418012. Di sini saya akan membahas mengenai isi dari proposal skripsi saya yang berjudul Pelindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan dan Penimbun Alat Pelindung Diri Medis di Tengah Pandemi COVID-19. Dimulai dari latar belakang kenapa saya mengangkat topik ini menjadi bahan penelitian saya. Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 menjadi tahun yang amat berat bagi seluruh dunia dikarenakan kemunculan virus, yaitu virus corona yang dinamai COVID-19. COVID-19 usut punya usut ternyata berasal dari wilayah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Ternyata penyebaran virus ini sangatlah cepat dan menyebar ke beberapa negara hingga sampai saat ini diketahui seluruh negara terjangkit dengan jumlah kasus yang berbeda-beda. Jumlah kasus yang berbeda-beda ini disebabkan oleh respon negara, respon pemerintah terkait penanganan pandemi COVID yang melanda di negaranya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya memberi contoh di negara Korea Selatan. Di negara Korea Selatan, waktu ditemukan adanya virus corona di negaranya, respon pemerintah sangat sigap dan tanggap. Hal ini bisa dilihat dalam adanya kebijakan di setiap supermarket pembeli hanya boleh membeli 2 masker di setiap harinya. Pembatasan perbelanjaan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya panic buying. Berbicara mengenai panic buying, hal ini terjadi di negara kita di awal ditemukannya virus corona di Indonesia. Pemerintah menyarankan untuk selalu ikuti protokol kesehatan, di mana mengharuskan memakai masker dan menggunakan hand sanitizer di luar rumah. Akan tapi hal itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berbuat curang, bertujuan menimbun masker dan hand sanitizer, dan barang itu mengalami kelangkaan yang kemudian akan dijual dengan harga tinggi. Dikarenakan barang-barang tersebut merupakan sekarang itu kebutuhan primer yang wajib dipakai oleh setiap orang untuk mencegah penularan virus tersebut. Berangkat dari peristiwa itulah saya melihat bahwa sebenarnya hak kita sebagai konsumen sudah dilanggar, dan hal itu sudah tertera pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Kemudian dari berbagai persoalan tersebut, ini memperkuat penelitian saya, yaitu belum optimalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan penjatuhan sanksi pelaku usaha. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kerugian baik dari sisi masyarakat dan tenaga medis di tengah pandemi COVID-19 yang sangat membutuhkan alat pelindung diri medis sebagai alat proteksi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perlindungan konsumen di masa pandemi virus corona di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak pandemi virus corona di Indonesia terhadap hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen di masa pandemi virus corona di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi virus corona Indonesia terhadap hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama saya akan jelaskan manfaat teoritis. Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya serta menambah wawasan atau pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terhadap kelangkaan dan penimbunan alat pelindung diri medis
medis di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana hak-hak konsumen dilanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menegakkan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di tengah masa pandemi COVID-19 maupun di masa yang akan datang, di mana adanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sehingga hak-hak konsumen tidak dilanggar dikarenakan ada peraturan yang jelas dan tegas. Konsumen pun mengetahui hak-haknya dengan jelas dan perjuangkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Tinjauan kepustakaan penelitian terdahulu yang saya ambil adalah Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona yang ditulis oleh Retno Seri Dewi. Bedanya antara penelitian penyusun dengan penelitian yang akan tulis angkat ialah perlunya pemahaman akan kesadaran pentingnya hak-hak konsumen dan melakukan penuntutan jika dirasa mengalami kerugian yang diakibatkan oleh oknum pelaku usaha melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Akan tetapi kedua penelitian ini mengalami kesamaan dalam hal perlindungan yang wajib didapatkan oleh konsumen di seluruh wilayah Indonesia terkait fenomena merebaknya COVID-19, ketersediaan masker dengan harga normal dikarenakan ini merupakan kebutuhan primer. Landasan konseptual dalam proposal skripsi saya yaitu pengertian konsumen, hukum perlindungan, yang kedua hukum perlindungan konsumen, yang ketiga hak dan kewajiban konsumen, yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai penjamin kepastian hukum konsumen. Rangka berpikir dalam proposal skripsi saya yaitu yang pertama perlindungan konsumen, yang kedua peran pemerintah melindungi masyarakat terhadap kelangkaan pelindung diri di masa penting, yang ketiga konsumen menuntut hak-haknya terhadap ketersediaan alat pelindung diri di masa pandemi COVID, yang keempat adalah para pelaku usaha dan penimbun yang melanggar hak dan kewajiban pelaku usaha serta hal perbuatan yang tidak diperbolehkan pelaku usaha sesuai dengan UU PK dan mendapatkan sanksi yang belum tercantum dalam PK. Yang kelima adalah pemerintah melakukan pembaruan dalam hukum perlindungan konsumen. Yang terakhir adalah hasil dari yang ingin dicapai adalah konsumen mendapatkan kepastian hukum. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yang pertama pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini diterapkan ketika peneliti tertarik pada informasi yang berkaitan dengan aspek pemahaman kehidupan sosial dan menghasilkan kata-kata daripada angka. Menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin melihat lebih jauh realita yang terjadi di masyarakat daripada sekedar melihat peraturan yang ada. Yang kedua, jenis penelitian. Sedangkan untuk jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum berdasarkan deskriptif dengan menggunakan analisis dan landasan teori dimanfaatkan sebagai acuan penelitian, di mana melakukan observasi untuk mendapatkan sebuah data. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.